Apakah rekan pernah membaca? Kalau rekan belum membaca, Belum. saya bawakan nanti pas podcast saya berikan kepada rekan buku spesial dari saya, Perjalanan Hahaha. Kegiatan apa saja jika tidak dipublikasikan maka tidak akan terlihat, rekan. Jadi bagaimana cara kita Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di podcast Belajar Hipno IPNU Pasian. Ini adalah episode perdana dan perkenalkan, nama saya adalah rekan Abdul Qadir, dan bintang tamu kita pada malam hari ini ialah Ketua PAC Hipno Pasian, rekan Aliansa. siap. Yang mana rekan Aliansa ini akan menemani kita semua. Semoga podcast ini memberi manfaat, inspirasi, dan kebaikan untuk kita semua. Baik, assalamualaikum rekan ketua. Waalaikumsalam, rekan. Sebelum kita ini bicara jauh tentang program kerja dan visi besar, boleh dong ceritakan apa sih di luar seragam Hipno, apa hobi dan kesibukan ketua rekan Aliansa ini? Baik. Sebenarnya di luar seragam Hipno sama sih. Bahkan di seragam Hipno pun saya ini sama rekan-rekan semuanya. Ya. Ya, saya sedikit batu ya. Ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, siap. Sama rekan-rekan semuanya, karena apa ya? Hobi saya ini ngopi sebenarnya. Ngopi dan menulis. Sehingga saya sedikit menciptakan sebuah karya Perjalanan Hahaha. Oh, siap. Apakah rekan pernah membaca? Kalau rekan belum membaca, Belum. saya bawakan nanti pas podcast saya berikan kepada rekan buku spesial dari saya, Perjalanan Hahaha. Oh, siap. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang ingin membaca buku karya saya, buku Perjalanan Hahaha, jangan lupa hubungi saya, rekan-rekan semuanya. Gitu, rekan. Ya, lanjut ya pertanyaannya. Ya, lanjut. Nah, jadi kan setiap orang itu kan punya cerita. Ada yang yang pertama kali membuat rekan Aliansa ini istilahnya apa? Jatuh cinta kepada Hipno. Apakah ada momen spesifik saat berkesta atau kegiatan lain yang membuat Anda yakin, wah, ini adalah organisasi saya gitu? Sebenarnya jatuh cinta saya itu pada Hipno bukan pada saat berkesta. Kalau saya di Hipno itu pada saat saya kelas 3 SMK. Ya, kan saya SMK ya. Iya. Saya ini termasuk apa ya, cowok tapi SMK-nya jurusan tata busana. Keren kan? Ya, iya, keren. Saya kan ini SMK. Pada kelas 3 SMK ada senior dari PAC Hipno Pasian, mantan ketua yang sosialisasi. Nah, di situ saya bukan tidak direkrut ke kepengurusan. Nah, iya. Jadi saya searching dah, ingin tahu dah apa sih itu Hipno, seperti apa kegiatannya Hipno. Nah, pas di situ saya cek di Google, oh ternyata Hipno seperti ini. Hipno itu adalah sebuah banom dari Nahdlatul Ulama gitu. Iya. Batu meresahkan memang batu ya. Enggak apa. Ya, lanjut. Pas itu saya lihatlah di postingan media NU Pasian. Iya. Saya cari di sana kegiatan Hipno. Ternyata Hipno lah kegiatannya sosialisasi gini, sangat keren Hipno waktu itu menurut saya. Iya. Nah, pas waktu saya kuliah, langsung Kak Toha menghubungi saya. Iya. Dek, ada di mana? Pas saya Rengki, dan saya. Iya. Saya Dek, Toha, Ketua PAC Hipno Pasian. Wah, saya merasa keren. Wah, saya dihubungi Ketua PAC. Iya. Nah, waktu itu, iya Kak, ada apa Kaknya? Jawaban itu saya, info ngopi Dek, kata Kak Toha. Siap. OTW Kak, Kak di mana tempat dah? Bahasa Madura ya. Iya. Kak di mana tempat dah Kak? Di warung bawah saya Dek. Oke, tarik gas. Waktu itu ngopi berduaan dengan Kak Toha. Lalu ngopi. Nah, saya diajak
untuk masuk ke kepengurusan PAC Ibnu. Iya. Jadi itu saya diajak untuk menjadi kepengurusan PAC Ibnu. Saya oke lah, gas. Waktu itulah saya sudah mempunyai kecintaan terhadap Ibnu. Saya sudah keren, kata saya itu. Iya. Saya sudah masuk di PAC. Sementara teman-teman saya yang dulu di PK dilewati oleh saya. Saya sudah PAC duluan, Iya. kata saya gitu. Jadi gitu ya. Jadi saya bermulai dari itu, lalu kemudian kenal dengan Mbak Farida. Mbak Farida ini adalah merupakan senior terbaik lah bagi saya. Dia membimbing saya bagaimana saya untuk aktif Iya. di Ibnu gitu. Iya. Ya, sehingga saya disuruh untuk mengikuti pengkaderan dari Ibnu, saya ikut berkat beliau gitu. Jadi terima kasih buat rekan senior semuanya, rekan Kak Tohe, Mbak Farida, Kak Wisnoto, semuanya lah senior. Terima kasih. Mungkin itu untuk awal cinta saya terhadap organisasi Ibnu gitu. Kan dari tadi sudah kita bicara tentang kepribadian Anda, mengapa rekan ini bisa begitu sangat mencintai organisasi ini. Sekarang kembali ke awal, Ya. maksudnya dari sekian banyak program yang direncanakan, adakah satu program unggulan yang menjadi warisan dari kepengurusan Anda? Maksudnya kenapa program itu sangatlah penting? Oke. Gitu. Sebelum saya jawab, boleh kan merokok ya? Iya. Saya rokok dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Karena hidup tanpa rokok itu kurang menyenangkan bagi saya. Iya. Jadi gini, program unggulan sebenarnya dari PAC Ibnu Pasyan itu adalah kaderisasi. Kaderisasi. Ya, sesuai dengan surat instruksi dari cabang kemarin. Bahwasanya instruksinya itu menekankan untuk menguatkan sebuah kaderisasi di PAC. Jadi Ibnu Pasyan komitmen terhadap surat instruksi tersebut. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan PAC Ibnu Pasyan ini akan mengadakan makesta. Itu pertama. Lalu setelah semuanya dimakestakan, baik itu pengurus ranting, komisariat, sudah dimakestakan, Ibnu Pasyan akan mengadakan laknat gitu. Itu termasuk program unggulan kami. Dan juga ada sih sebenarnya dari media gitu. Untuk dari media mungkin nanti ada sekolah desain. Sekolah desain. Iya, karena saya melihat kalau sekarang ini zamannya kan sudah teknologi. Kegiatan apa saja jika tidak dipublikasikan, maka tidak akan terlihat kan. Jadi bagaimana cara kita berkembang, kita sebagai pelajar untuk terus berkembang menghadapi tantangan zaman tersebut? Iya. Ya, kita harus ikuti. Misalkan sekarang ini zamannya teknologi, AI dan gitu. Jadi semua pelajar khususnya di Kecamatan Pasyan harus tahu itu kan, supaya tidak ketinggalan gitu. Gitu. Boleh gak nih lanjut pertanyaannya? Lanjut. Ya, yuk. Jadi bagaimana cara rekan ketua Aliansa ini dan tim menjaga semacam api semangat rekan-rekan kita agar tetap solid dan aktif di tengah kesibukan yang masih sekolah, kesibukan kuliah, atau bahkan ada bagian dari rekan-rekan kita ini yang sudah bekerja. Jadi bagaimana caranya? Cara ketua ini mengatasi hal tersebut? Kalau cara dari saya ya, mengatasi dari hal tersebut sebenarnya komunikasi. Komunikasi. Iya, jangan lepas komunikasi. Gitu kan. Jadi karena apa? Komunikasi itu sangat penting. Dan misalkan dari ketua ke kepengurusan di bawahnya, jangan sampai lepas komunikasi. Supaya apa? Jika kita lepas komunikasi, maka kepengurusan di bawahnya merasa sudah dilepaskan. Oh iya. Gitu. Dan komunikasi, lalu diajak ngopi gitu. Karena gini ya, sebenarnya ini kan PAC Ibnu Pasyan ada di Pantura.
Pantura. di Pamekasan paling utara gitu. Iya. Bisa dikatakan perbatasan dengan Kalimantan. Ya. Dan di sini dari kepengurusan ini ada sebagian yang kuliah di selatan, di Pamekasan kota gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya itulah komunikasi. Kalau sudah pulang diajak ngopi. Kalau kita ke selatan, ya ajak ngopi, ajak ngumpul-ngumpul gitu. Supaya apa? Supaya mereka tetap solid dalam memperjuangkan perjuangan ini di IPNO UPNU gitu kan. Itu. Kenapa? Sebenarnya IPNO UPNU Pasian ini adalah ya bisa dikatakan maju mundur gitu. Kadang maju, kadang mundur gitu. Lah begitulah namanya perjuangan. Selanjutnya kan banyak nih saat ini isu yang dihadapi pelajar, mulai dari kesehatan mental, ya kan, Iya. pergaulan bebas, hingga paparan ideologi radikal di internet. Ya. Jadi bagaimana IPNO itu hadir sebagai rumah yang nyaman, sekaligus benteng bagi pelajar di ASEAN. Ya. Itu ya. Ya itulah gunanya kita paham tentang teknologi perkembangan zaman. Iya. Ya, kembali ke awal tadi, bahwasanya IPNO UPNU ini sebenarnya lebih fokus ke teknologi perkembangan zaman gitu. Supaya apa? Supaya bisa menyaring yang mana itu bagus, yang mana itu tidak bagus Iya. gitu. Karena apa? Kita ini semua pelajar. Kalau pelajar harus terpelajar, apalagi pelajar Nahdlatul Ulama. Siap. Tekan. Ya, kan pasti ada kader-kader baru yang mungkin masih malu-malu atau merasa minder kan. Ya. Jadi apa pesan khusus rekan Aliansa ini untuk mereka yang ingin tampil tapi merekanya ini Malu-malu gitu. Iya, belum berani untuk Ya, tampil. belum berani. Iya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, terutama yang ingin bergabung bersama IPNO UPNU Pasian, janganlah malu-malu, janganlah ragu-ragu. Langsung hubungi kami para ini. Kami siap membackingi teman-teman jika ingin mengikuti Mekesta dan sebagainya. Kemarin ya, rekan-rekan ada rekan-rekan yang ikut Mekesta, bukannya saya sombong. Ya. Ada rekan-rekan yang ikut Mekesta. Jujur, saya tanggung itu HTM-nya rekan. Dan janganlah malu-malu, buang sifat malu-malu itu. Saya pernah marah kepada rekan Ansori. Iya. Rekan Ansori ini media yang sekarang menyuting ini. Iya. Pertama kali diajak IPNO oleh saya. Diajak ngumpul dengan bahasa, wah saya malu nih. Dengan bahasa, wah kok todus? Bersama turun lah. Kok todus? Kok tak boleh ini? Iki dimarahi oleh saya di atas sepeda waktu pulang, sampai dari kantor MWC sampai ke rumah dimarahi oleh saya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tampil berani, sudah mengikuti Mekesta dan sudah ancang-ancang untuk mengikuti Lakmot sepertinya rekan. Mungkin begini gitu, mungkin rekan Ya. Ansori ini butuh sedikit apa ya, arahan dari jenengan ini. Iya mungkin dari gimana ya? Dari malu-malu itu bisa merugikan diri. Iya. Karena kalau malu ya tolos atau apa. Candeng maturan lah. Cak dening maturan. Nah, apa saben? Hmm. Ben montodus morolo, tolos tak atau apa. Ya, iya. Ya. Terakhir untuk para pelajar dan santri di luar sana yang sedang mendengarkan podcast ini dan mungkin masih ragu untuk bergabung di IPNO Pasian ini, apa aja kan dari rekan ketua ini untuk pesan pemungkas kepada mereka-mereka ini? Jadi untuk rekan-rekan semuanya, baik santri, mahasiswa, pelajar sekecamatan Pasian yang ingin bergabung bersama kami terbuka lebar. Iya. Kembali ke yang awal, jangan malu-malu gitu. Kami terbuka lebar dan kami siap membackingi rekan-rekan semuanya. Mulai dari jika ingin mengikuti Mekesta gitu rekan. Jika ingin mengikuti Lakmot, kami dari kepengurusan PAC sebenarnya siap untuk mengawal. Bahkan apa ya?
saya sudah menginstruksikan kepada semua pengurus, jika ada rekan dari luar yang ingin bergabung, baru bergabung gitu, ingin mengikuti Mekesta, gas saja. Jangan memikirkan HTM-nya gitu, rekan. Karena kadang yang dipikirkan oleh rekan-rekan HTM gitu. Jadi ayolah bergabung bersama kami di IPNO PNU Pasian. Karena apa? Jadi karena ini adalah organisasi terpelajar yang mana sangat jelas di bawah naungan Nahdlatul Ulama gitu. Kalau para cewek ada juga IPPNU, kalau para cowok gabung IPNO gitu. Ayolah jangan ragu, terutama para kaum santri, kaum sarungan gitu, mahasiswa, pelajar gitu. Ayolah bergabung bersama kami di pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Pasian gitu. Mungkin itu rekan. Ya mungkin kita cukupkan podcast pada malam hari ini. Semoga dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini akan bermanfaat kepada pendengar di luar sana. Amin amin. Salam 3B, belajar, Belajar berjuang bertakwa.